Perang Yarmuk terjadi pada tahun 13 Hijriah sebelum penaklukan Damaskus. Ketika para sahabat meminta bantuan kepada Abu Bakar As-Siddiq sambil memberitahukan kedatangan tentara Romawi dengan jumlah besar ke Yarmuk, maka Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Al-Walid agar menarik diri dari Irak dan meninggalkan penggantinya di sana untuk selanjutnya berjalan dengan cepat menuju Syam dengan bala tentaranya. Jika telah sampai ke Syam, maka dialah yang menjadi pemimpin tertinggi seluruh pasukan. Di Irak, Khalid menunjuk Al-Musanna bin Harisah sebagai penggantinya. Telah bergerak cepat membawa 6.000 personil pasukan menuju Syam. Sementara yang menjadi penunjuk jalan waktu itu adalah Rafi bin Umairah At-Tai. Rafi menunjukkan kepada Khalid agar berjalan melalui As-Samawah hingga sampai di Qurakir. Kemudian mereka berjalan dari jalan yang tidak pernah dilalui oleh seorang pun sebelumnya. Mereka memotong jalan melalui daratan dan padang pasir serta melewati lembah-lembah, mendaki gunung-gunung. Mereka berjalan di tempat yang tidak biasa dijalani orang. Unta-unta mereka sengaja tidak diberi minum hingga ketika menjumpai air, unta-unta itu diberi minum sebanyak-banyaknya untuk kemudian digiring bersama mereka. Dalam kondisi mereka tidak lagi memiliki persediaan air, mereka mulai menyembelih unta tersebut untuk diambil persediaan air yang tersimpan dalam punuknya. Adapun dagingnya mereka gunakan sebagai bekal makanan mereka. Akhirnya mereka sampai di Suwa dalam 5 hari perjalanan. Mereka keluar menuju Romawi dari arah Tatmur. Di sana penduduk Tatmur dan Araka sepakat untuk damai. Ketika melewati wilayah Atzra, Khalid berhasil menaklukkannya dan mendapat harta rampasan yang berjumlah besar dari Ghassan. Akhirnya keluar dari sebelah timur Damaskus, kemudian terus berjalan hingga sampai di Parit Busra, dan ia mendapati para sahabat sedang memerangi penduduk wilayah itu. Akhirnya penduduk wilayah itu meminta perdamaian dan menyerahkan negeri itu kepada Khalid, dan itulah kota pertama yang ditaklukkan di Syam. Pada peperangan ini Romawi keluar dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa jumlah pasukan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Khalid membawa sebanyak 30-40 regu, dan pada setiap regu terdiri dari 1.000 orang pasukan. Abu Ubaidah mengambil posisi di jantung pasukan, sementara di sayap kanan dipimpin oleh Amru bin Al-Ash yang ditemani oleh Syarahbil bin Hasanah, dan di sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Khalid mengangkat untuk tiap regu pasukan seorang pemimpin. Sebagai mata-mata dan pencari informasi diserahkan kepada Qubats bin Asyam, dan sebagai pemungut harta rampasan perang diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, yang menjadi kodi ketika itu adalah Abu Ad-Darda. Bertindak sebagai pemberi nasihat dan motivasi kepada pasukan adalah Abu Sufyan bin Harb, dan korik mereka waktu itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad sambil mengelilingi pasukan membacakan kepada mereka surat Al-Anfal dan ayat jihad. Di sisi lain pasukan Romawi maju dengan kesombongannya membawa pasukan besar hingga menutupi seluruh tempat yang ada, baik daerah yang lapang maupun daerah yang sulit seolah-olah mereka awan hitam. Mereka berteriak-teriak mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara para pendeta berjalan mengelilingi tentara membacakan Injil sambil memotivasi mereka untuk giat berperang. Khalid membawa kudanya menuju Abu Ubaidah dan berkata kepadanya, "Aku akan memberikan usulan." Abu Ubaidah menjawab, "Katakanlah apa usulmu, aku akan mendengar dan mematuhinya." Khalid berkata, "Musuh pasti menyiapkan pasukan besar yang tak dapat dihalangi untuk dapat membobol pertahanan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan sayap kanan kita akan kebobolan. Oleh karena itu menurut pendapatku kita harus membagi pasukan berkuda menjadi 2 pasukan. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan, dan yang lain ditempatkan di sayap kiri. Hingga apabila pasukan Romawi berhasil menjebol pertahanan kita di sayap kiri atau sayap kanan, para pasukan berkuda dapat berperan membantu mereka. Dan kita datang menyerbu mereka dari belakang." Abu Ubaidah berkata pada Khalid, "Alangkah jitu idemu itu." Segera Khalid masuk ke dalam barisan berkuda yang berada di belakang pertahanan sayap kanan dan Qais bin Hubairah di sayap kiri. Khalid memerintahkan Abu Ubaidah agar mundur ke belakang dari posisi tengah ke belakang, agar jika ada dari tentara Islam yang berlari mundur akan merasa malu melihatnya dan kembali ke medan pertempuran. Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya ia tempati kepada Said bin Zaid, salah seorang dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga.
Kemudian Khalid bergerak ke tempat para wanita sambil memberikan instruksi kepada mereka agar bersiap-siap dengan pisau belati serta tongkat-tongkat. Khalid berkata, "Siapa saja yang kalian jumpai, melarikan diri dari pasukan maka bunuhlah dia." Setelah itu Khalid kembali ke posisinya. Ketika dua pasukan telah mendekat, Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan maju ke arah tentara Romawi. Keduanya membawa Dirar bin Al-Azur, Harits ibnu Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail. Mereka berteriak sambil menyeru, "Kami ingin bertemu untuk berunding dengan pemimpin kalian." Maka mereka diberi izin untuk berjumpa dengan Tazarik. Ketika itu Tazarik tengah duduk di dalam tenda yang terbuat dari sutera. Mereka mengadakan perundingan untuk damai. Para sahabat mendakwahi mereka agar masuk ke dalam agama Allah, namun sayang perundingan ini berakhir tanpa membawa hasil. Akhirnya mereka pun kembali ke pasukan. Ketika persiapan telah matang, dan perundingan menemui jalan buntu, Khalid maju menemui Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Qaqqa bin Amru. Keduanya pemimpin pasukan pertahanan sayap kiri dan kanan, serta menginstruksikan kepada keduanya untuk memulai penyerangan. Segera keduanya maju dan mengajak musuh untuk melayani mereka adu senjata perang tanding. Maka mulailah para pahlawan dan jagoan tiap pasukan maju. Dan perang tanding itu mulai membuat suasana memanas. Sementara Khalid berdiri di antara barisan sambil menyaksikan regunya yang terdiri dari para jagoan perang mulai beraksi berperang tanding dengan tentara musuh, sambil mengirimkan para sahabatnya untuk mengatur strategi bertempur sebaik mungkin. Salah seorang panglima besar Romawi yang bernama Gregorius keluar dari barisannya dan meminta kepada Khalid bin Walid agar mau menemuinya. Khalid segera menemuinya dan kedua kuda mereka berhadap-hadapan leher. Maka terjadilah dialog panjang antara Khalid dengan Gregorius. Akhirnya Gregorius mendapatkan hidayah dan mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menandai keislamannya. Khalid segera membawanya ke tenda dan menyediakan satu bejana air lalu menyuruhnya mandi, kemudian salat bersamanya 2 rakaat. Melihat pembelotan Gregorius, pasukan Romawi menyerbu ke barisan kaum muslimin, maka kaum muslimin mulai berlari dari posisinya kecuali pasukan yang ditugaskan menjaga, yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan Al-Haris ibnu Hisham. Pada hari itu tiap kelompok begitu tegar berjuang di bawah panji masing-masing. Hingga pasukan Romawi berputar-putar seperti penumbuk gandum. Mereka tidak dapat melihat dalam peperangan Yarmuk ini kecuali kepala-kepala yang berterbangan, tangan-tangan maupun jari-jari yang berputusan di tempat itu. Setelah itu Khalid beserta prajuritnya yang berada di sayap kiri menerobos ke sayap kanan pasukan Islam yang kebobolan diserang musuh, hingga berhasil memukul mundur musuh hingga ke sisi tengah. Dalam peristiwa penyerangan ini Khalid berhasil membunuh 6.000 dari tentara musuh. Dia berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kesabaran dan kesungguhan musuh telah sirna sebagaimana yang kalian lihat, dan aku berharap agar Allah dapat memberikan kepada kita kesempatan menghabisi mereka." Setelah itu Khalid menyerbu mereka dengan membawa 100 pasukan berkuda menghadapi 100.000 pasukan Romawi hingga berhasil memporak-porandakan pasukan musuh. Ketika itulah seluruh prajurit Islam menyerang dengan serentak pasukan Romawi dan membuat mereka lari kocar-kacir. Ketika itu pasukan kaum muslimin dengan leluasa mengejar dan menghabisi mereka tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ketika itu Khalid beserta Gregorius bergerak menyerbu pasukan Romawi yang berlari di antara pasukan kaum muslimin. Pasukan Romawi berusaha mengumpulkan kembali tentaranya yang berlarian hingga sebagian pasukan Romawi kembali berkumpul dan menempati posisi masing-masing. Ketika itu Khalid berusaha menumpas mereka hingga pedang mereka saling bertemu. Khalid terus-menerus memerangi mereka dari siang hari hingga matahari akan tenggelam. Waktu itu kaum muslimin hanya dapat melaksanakan sholat zuhur dan asyar dengan isyarat. Gregorius akhirnya terluka dan meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, padahal dia belum pernah sholat menyembah Allah kecuali 2 rakaat yang dikerjakannya bersama Khalid. Tak berapa lama setelah itu pasukan Romawi melemah. Kemudian Khalid kembali menyerbu sampai di tengah-tengah kuda-kuda Romawi. Ketika itu kuda-kuda Romawi lari tunggang langgang ke padang pasir, dan kaum muslimin sengaja membukakan jalan bagi kuda-kuda tersebut hingga seluruhnya pergi. Khalid kini menguasai posisi tengah pasukan dan berhasil membubarkan pasukan pejalan kaki. Mereka terpecah belah dan lari kocar-kacir ibarat tembok yang telah runtuh. Kemudian Khalid mengejar pasukan yang lari bercerai-berai itu, hingga berhasil menerobos parit mereka.
Malam itu pasukan Romawi berlari dalam kegelapan menuju Al-Wakusyah, adapun pasukan yang diikat dengan rantai besi jika satu terjatuh maka terjatuhlah seluruhnya. Pada waktu itu Al-Qoikolan dan para petinggi pasukan Romawi lari terbirit-birit sambil menyeret-nyeret pakaian mantel mereka. Mereka berkata, "Jika kita tidak mampu menolong dan memenangkan agama Nasrani maka lebih baik kita mati saja di atas agama ini." Maka datanglah pasukan kaum muslimin menghabisi mereka seluruhnya. Mereka menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin yang terbunuh dalam peperangan ini sebanyak 3.000 orang, termasuk diantaranya Ikrimah dan anaknya Amru, Salamah bin Hisham, Amru bin Said, Aban bin Said. Adapun Khalid bin Said terluka berat tetapi tidak diketahui kemana perginya. Demikian pula dengan Dirar bin Al-Azur, Hisham bin Al-Esh, Amru bin Tufail bin Amru ad-Dausi. Akhirnya Allah menampakkan kebenaran mimpi ayahnya pada peperangan Yamamah. Kaum muslimin pada malam itu mengakhirkan sholat isyak hingga kemenangan berhasil mereka raih. Malam itu Khalid bermalam di kemah Tazarik, saudara Heraklius yang menjadi panglima tertinggi pasukan Romawi pada peperangan ini. Tazarik melarikan diri beserta para pasukan Romawi, sementara pasukan berkuda berkumpul di sekitar kemah Khalid menunggu pasukan Romawi yang lewat untuk selanjutnya dibunuh hingga waktu pagi tiba. Dan akhirnya Tazarik juga terbunuh. Disebutkan bahwa Tazarik memiliki 30 kemah, atapnya terbuat dari sutera yang di dalamnya terdapat berbagai kasur empuk dan sutera. Pada pagi harinya tentara Islam telah menguasai seluruh harta rampasan perang. Namun tidaklah sebanding antara kegembiraan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dengan kesedihan mereka mendengar berita wafatnya Abu Bakar yang disampaikan oleh Khalid ketika itu. Namun mereka mendapat pengganti Abu Bakar yaitu Umar Al-Faruq.